Ibadah Raya GB Wow, Minggu 19 Oktober 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor James Farlow. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Kami berkatakan Engkau dahsyat Tuhan. Kami berkatakan Engkau Allah yang heran di hidup kami. Dan kami tidak takut. Dengan imanmu katakan, ku tidak takut. Bersama sembah. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Dengan imanmu Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu kananku
GBI Wow sembah Yesus. Yesus member, katakan dengan dahsyat kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau teguhkanku, Kau meneguhkanku. Dia sanggup bahkan menolongku. Kau batukan aku, panggil namanya Yesus Tuhan. Dia pegang tanganku, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kekuatan, Yesus dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Dia pegang, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Dia sediakan kemenangan. Ada berkat yang tercurah. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Dengan iman, Yesus memberiku, katakan kelegaan, kelegaan. Ada sukacita, amin. Katakan, ku tidak takut. Katakan Oma dengan imanmu, sebab Kau besertaku. Amin. Katakan, ku tidak, tak pernah kami bimbang Tuhan, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan. Ya Allah, Rabba Syekh, Allah Rabba Takas.
kekuatan yang baru, pertolongan-Mu, berkat-Mu tercurah di gereja-Mu, di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang rindu, yang haus, yang lapar, mari bermazmur, mari bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Katakan terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk segala sesuatu yang baik. Berkatakan dengan iman-Mu, katakan hadirat-Mu, ada kekuatan, ada berkat yang baru tercurah, mengalir di tempat ini. Kami nyatakan Kau Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang hebat. Oh, kami menyembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami menyembah di dalam dan kebenaran. Kudus, sucikan, kuduskan, layakan kami, ampuni setiap kami, bekal kami. Kami bangun mesbah-Mu yang baru, yang harum, menyegarkan nama-Mu. Hati kami limpah dengan syukur. Terpujilah, terpujilah kekal selamanya. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Sembah Dia. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Ku nyanyi keyboard saja, katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa. Lebih lagi senangkan hati Tuhan, katakan ku agungkan. Bapak Ibu sembah Dia. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku
amin di kehidupan kami. Dan kami akan bersuka cita melompat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Yang siap memuji, yang siap bersyukur dan bersuka cita. Lebih dahsyat lagi, bersama-sama saya katakan amin. Ada sukacita di tempat ini, amin. Coba tengok kiri kananmu, kasihkan tos. Katakan aku bersuka cita hari ini. Aku bersuka cita hari ini. Come on, haleluya. Dengan hati yang bersyukur, kita datang memuji dan menyembah Dia. Kami bersyukur. Dengan segenap hatimu, datanglah ke Bait-Nya. Dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi kehidupannya. Oh bersorak, kami sorak-sorak, lebih dahsyat lagi, kami sorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa sayang untuk selamanya. Dia kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Katakan kasih setianya. Tepuk tangan, lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Bersuka cita karenanya, kawan. Datanglah, kami bersyukur. Bapak Ibu saja katakan, datanglah. Dengan apa Bapak Ibu? Betapa bahagia. Bersama-sama katakan akan bersorak-sorak. Sekali lagi katakan akan bersorak. Akan bersorak-sorak. Akan bersorak. Sekali lagi katakan akan bersorak-sorak. Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Kita bersuka cita karena Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan bersama singan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. ada kasih setia Tuhan. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Sekali lagi ya, Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan ini. Bersyukurlah. Gerakan badanmu ke kanan dan ke kiri. Come on. Bahwasanya dahsyat luar biasa. Oh, bersyukurlah. Sebab Dia bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya lebih dahsyat lagi. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya
lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Pagi hari ini kita mau bersyukur sebab Dia baik buat setiap kita, amin. Yang kau yang ngalamin kebaikannya Tuhan, sorakan amin. Sama-sama tepuk tangan, come on. Kau terlalu baik buat setiap kami Tuhan. Begitu pagi hari ini kami datang bawa pujian kami, bawa penyembahan kami Tuhan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Mari sambil angkat tanganmu katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama say, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, come on. Haleluya. Kami menyembah Raja di atas segala raja, haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu katakan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Dengan penuh kerinduan sama-sama kita menyatakan, oh kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama nyatakan, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh oh, say great is our God. Mari lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita percaya lawatan Tuhan dicurahkan buat setiap kita pagi hari ini, amin. Kau yang percaya sorakan, haleluya. Mari sama-sama kita menyatakan, oh kami rindukan kuasa lawatanmu, oh kebangkitan pasti terjadi. Dengan penuh kerinduan sama-sama nyatakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, oh kebangkitan pasti terjadi. Come on, one more time, say, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, say, great is our, one more time, great is our God. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh rasakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau curahkan buat setiap kami Tuhan. Kami mau terus menyembah, kami mau terus ngalamin hadirat-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mengikut Yesus
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal. Oh, di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan. Oh, hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bersama-sama kita menyatakan semua karena hari ini ada, bukan karena namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Oh, di hidupku dan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Kami ada semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih. Sama-sama nyatakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Katakan kepada Tuhan, oh, bukan namun karena. Sama-sama kita mau nyatakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas
penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku Tuhan, ku semakin berkurang, Yesus makin dengan segenap hati ku bawa hatiku, penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku Tuhan, penyembahanku ku semakin berkurang. Oh Yesus, ku semakin berkurang. Oh Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus itulah kesukaan. Oh, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak. Oh, di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Boleh katakan sama-sama. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no. Kita mau sekali lagi. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, say no turning back, no turning back, no turn. One
biar keputusan kami seumur hidup kami cuma mau ikut Yesus dan bukan yang lain. Terus ajar kami pagi ini Tuhan, bahkan di bulan yang ke-10 di tahun 2025, Tuhan terus ajar kami untuk selalu mengarahkan pandangan, mengarahkan hati, mengarahkan pikiran seluruh keberadaan kami kepada Yesus. Sebab mengikut Yesus itu kesukaan kami. Mengiring Yesus kekuatan kami. Dan biar nanti kami kembali ke rumah, kembali ke aktivitas kami masing-masing selepas ibadah ini. Terus kekuatan itu ada dalam hidup kami untuk mengiringmu. Dan kami janji kami tidak akan ingkar. Kami tidak akan ingkar. No turning back. Sebab kami hanya memandang Yesus Kristus yang memulai dan yang mengakhiri setiap perjalanan iman kami. Di dalam nama Yesus berbicara buat kami pagi hari ini. Kami siap mendengar dan siap melakukan. Yang siap mendengar, siap melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Tepuk tangan sama-sama buat Yesus Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Shalom. Saya percaya shalomnya GB wow. Bisa lebih wow dari yang baru. Sekali lagi ya, shalom. Haleluya. Syukur kepada Tuhan buat hari ini. Thank you. Ko Iwan. Panggil Koko sudah. Kalau panggil Pak katanya ketuaan. Thank you Kak Yola. Thank you buat Bapak Ibu Saudara GB Wow. Untuk kesempatan kehormatan luar biasa boleh berada di tengah-tengah saudara. Hari ini saya dikasih tema Time Management and Priorities. Saudara ya, bagaimana kita mampu mengatur waktu dan membetulkan atau mengatur prioritas kita. Jadi itu temanya hari ini, Time Management and Priorities, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kalau bawa Alkitab, buku Alkitab fisik bisa ke Efesus pasal 5. Karena teks kita sepanjang hari ini atau dalam 30 menit ke depan hanya akan berkutat kurang lebih di Efesus pasal 5. Tapi di slide saya sudah tuliskan beberapa ayat, saudara boleh slide berikutnya. Efesus pasal 5 ayat 16, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang sudah lihat di layar boleh katakan amin. Yang mau baca sama-sama katakan amin. Baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagian kedua dari Efesus 5 ayat 16 gak perlu dikasih tahu ke saudara. Bagian kedua dari Efesus 5 ayat 16, you don't need a genius to explain it to you. Bahasa Inggrisnya ngomong gitu saudara ya. Kenapa? Karena kalau kita keluar dari ruangan ini nanti kita tahu betul bahwa hari-hari ini memang jahat. The day that we are living in, hari-hari di mana kita hidup is an evil days, hari-hari yang jahat. Hari-hari yang bikin kita tambah stres, hari-hari yang bikin kita tambah depresi, hari-hari yang bikin kita galau, kemudian baper, kemudian gampang tersinggung, gampang marah. These days are those days, saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang bikin kepala kita mau pecah mungkin setiap harinya. Kalau di lantai 3 Kuningan City, GBW mah enak saudara ya. Duduk di kursi yang enak, dengerin firman Tuhan, nyanyi nyembah Tuhan. Tapi besok hari Senin saudara, engkau ke kantor ketemu lagi sama bosmu yang lebih galak dari herder. Evil days, right? Saudara balik ke rumah, dicerewetin lagi sama mertua. Saudara sakit hati, evil days. Bagian kedua Efesus 5 ayat 16, kita gak perlu dikasih tahu. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan encourage you with the first part of Ephesians chapter 5 verse 16. Mari pergunakan waktu yang ada. Yang amin cuma Pak Iwan saudara. Amin. Hari-hari ini udah jahat. Saudara buka sosial media saudara udah ketahuan jahatnya. Saudara buka Facebook, buka grup WhatsApp, udah ketahuan jahatnya. Tapi firman Tuhan bilang begini, kalau hari-hari ini jahat, maka kita orang-orang percaya harus pergunakan waktu yang ada. Kita harus sungguh-sungguh make use of a time. Slide berikutnya. Kenapa? Karena untuk hidup adalah untuk menggunakan waktu, saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, saya ini kan seorang pengajar di salah satu universitas negeri di daerah Depok yang saya selalu sungkan nyebut namanya, takut dikira sombong. Saya sebut inisialnya aja. Saya ini pengajar di UI Depok, saudara. Saya ngajar di Departemen Filsafat. Dan ada seorang filsuf namanya Martin Heidegger bilang begini, kehidupan manusia itu dibingkai sama waktu. Our life is being framed by time. Time is a frame of our life. Bingkai kehidupan kita itu waktu. Bapak Ibu Saudara, dari saudara lahir sampai nanti saudara Tuhan panggil pulang, semua itu dibingkai sama waktu. Penandanya, saudara dikasih yang namanya dilabeli sama yang namanya umur. Benar ya? Kalau Bapak Ibu Saudara
ketemu sama orang, umurnya berapa, agak gak sopan saudara ya, sebenarnya ya. Tapi kita ditandai sama umur, suka nggak suka kita ditandai sama umur. Buat yang masih belasan enak ngomongnya 17, 18. Tapi kalau udah angka 5 di depannya saudara, udah angka 6, kita mulai nggak sadar diri kadang-kadang saudara ya. Kadang-kadang 60 ngaku 16 saudara. Nggak apa-apa ngaku aja 60. That's the frame of our life. Itu bingkai hidup kita saudara. 60 tahun Tuhan pelihara saudara. Itu tandanya kok. Dan bingkai hidup kita adalah waktu. Berarti untuk hidup adalah untuk mempergunakan waktu. Yang setuju bilang amin. Efesus 5 ayat 16 tadi katakan kepada kita, pergunakan waktu yang ada, berarti Rasul Paulus lagi bilang gini, ayo kamu hidup maksimal. Ayo kamu hidupi hidupmu dengan seluruh kepenuhannya. Makanya di Efesus pasal 1, Efesus pasal 3, Rasul Paulus berdoa. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam artian hidupmu digunakan maksimal saudara. Kasih tahu kiri kanan, gunakan hidup maksimal. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Bapak Ibu seringkali kan kita pasti Pastor Yola dari atas mimbar ini bilang, ayo setiap pagi saat teduh. Saudara mulai bilang, aduh Pastor, gak ada waktu. Saudara kita, kalau Pastor Yola bisa saat teduh, masa saudara gak bisa saat teduh? Kita kan dikasih 24 jam yang sama kan? Atau saudara cuma 20 jam, Pastor Yola 24 jam, sampai saudara gak punya waktu buat berdoa. Kan enggak toh. Kita semua dapat 24 jam yang sama. Problemnya, how do we use our time? Bagaimana kita pergunakan waktu yang ada. Dan seringkali struggle kita sama waktu itu karena yang pertama kita suka nunda-nunda. Itu dia. The first one is, we love to procrastinate. Percaya saya saudara, yang ngomong ini the best procrastinator dulunya saudara. Saudara kita seringkali set alarm jam 4 gitu ya. Niat mau saat teduh gitu. Kenapa? Karena mau berangkat kantor 5:30 jam 4, saat teduh mungkin sekitar 1 jam gitu ya. Lalu kemudian kita bisa mandi, kita bisa beres-beres gitu ya. Jam 4 alarm bunyi. Saya yakin lah, ini cuma saya. Ketika alarm bunyi, cuma saya ini saudara. Yang bilang, aduh 5 menit lagi deh. Saudara di sini enggak ada yang kayak gitu. Enggak ada yang bilang 5 menit lagi deh, enggak ada tuh. Udah 5 menit nih, snooze kan bunyi lagi dia tuh. 5 menit lagi deh. Bentar deh, masih 4:10 nih. 4:20 deh, 4:20. Ujung-ujungnya sampai jam 6 juga saudara. We love to procrastinate. Lalu kita bilang kita gak punya waktu, padahal kita yang nunda-nunda. Ketika teman-teman yang masih kuliah, udah dikasih tugas minggu ini sama dosen nih. Deadline minggu depan. Seringkali kan anak-anak kuliah pengennya SKS, saudara. Sistem kebut semalam. Malam berikut, malam sebelum waktu deadline baru dikerjain. Kenapa? Karena nunda-nunda. Udahlah masih minggu depan, udahlah masih 5 hari lagi. Kita akan selalu bergumul dengan waktu kita kalau kita procrastinate. Seringkali kita bergumul sama waktu kita yang kedua, karena distraction. Kalau ini gak perlu dikasih tahu lah ya. Lagi sibuk di kerjaan gitu ya. Jam 2 siang tiba-tiba, driving range dulu yuk. Sejam aja. Ntar jam 3 balik kantor gitu. Ngedrive dikit aja nih, Senayan deket, drive di Senayan yuk. Jam 2 jalan saudara, pulang jam 8. Kenapa? Ada distraksi. Saudara lebih fokus ke distraksinya alih-alih. Listen to me. Untuk poin yang ketiga, overcommitting, you need distraction. Distraction is good in some level, in certain level. Kalau saudara terlalu overcommit to your work, to your job. Saya ingat beberapa tahun lalu, mungkin sebelum pandemi ada orang gila kerja saudara. Dia kerja seminggu penuh. Nggak tidur, minum Red Bull, kerating deng, mati saudara. Komitmen itu bagus terhadap pekerjaan saudara, terhadap tanggung jawab saudara, tapi jangan over. Kenapa? Karena yang berlebihan pasti nggak baik. Yang setuju boleh bilang yes. Ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik.
Cuma ada satu yang berlebihan yang baik. Kita berlebihan cinta sama Tuhan. Itu aja saudara. Kalau sudah berlebihan sama cinta sama Tuhan, enggak apa-apa lah. Tapi berlebihan kerja, berlebihan tidur, berlebihan makan, itu tidak baik. Ketika saudara mulai nomor 3 nih, overcome it, you need some distraction. Need some games, social media, TikTok, tabola bale, saudara. You know? You just need some distractions. Tapi jangan sampai distractionnya jadi fokusnya, saudara. Lebih lama di distractionnya daripada di komitmen kita, jangan dong. Dan seringkali kita struggle sama waktu karena kita kurang perencanaan. And we must admit that. Kita kurang merencanakan. Maka hari ini saya percaya bahwa para pemimpin yang ada di GBW ingin setiap kita mampu hidup sampai titik maksimal yang Tuhan memang sudah miliki bagi setiap kita. Amin. Slide berikutnya, kalau saudara merasa bahwa saudara bergumul sama waktu, ajukan pertanyaan ini sama saudara. Atau saudara bingung, gimana ya aku sama waktu ya? Ajukan pertanyaan-pertanyaan ini saudara. Saya menggunakan waktu dengan baik gak sih? Do I make use of my time well? Atau ajukan pertanyaan ini, saya ada persoalan gak ya sama waktu? Sering banget kurang waktu, kurang buat kerja, kurang buat nugas, kurang buat keluarga, kurang buat ini, kurang buat itu. Atau saya kehabisan waktu, sering banget kehabisan waktu. Saya pernah di satu musim ketika saya masih kuliah dulu, saudara, saya sering banget kehabisan waktu. Dan untuk hal itu, kita gak bisa dalam kekuatan kita sendiri. Kita perlu kebenaran firman untuk nuntun kita. Karena cuma firman Tuhan yang bisa jadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, untuk menghidupi segala rencana Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Yang setuju boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus yuk. Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Setting our priorities right is the best way to manage our time. Untuk memanage waktu kita, buat saya sederhana. Kita harus set our priorities. Kita harus tetapkan prioritas kita dengan benar. Mana yang prioritas, mana yang enggak prioritas. Kalau saudara dalam hidupmu, engkau lebih prioritas game dibandingin kerja, enggak heran saudara pasti memiliki masalah dengan waktu. Main Mobile Legend dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, lalu saudara berharap saudara di kantor jam 9 sampai jam 5 sorenya, saudara berharap maksimal, enggak mungkin saudara. Jadi kita harus set prioritas dengan tepat. Kita harus tetapkan prioritas kita dengan benar hari ini. Yang mau bilang amin? Bilang kiri kanan prioritas. Efesus 5, 15 sampai 16. Tadi kita baca ayat 16 ya, saya tulis ayat 15 ayat sebelumnya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti siapa? Orang bebal, tetapi seperti orang arif. Do not be a foolish, but be a wise man. Alkitab bilang begini, orang yang gak bisa memprioritaskan, orang yang gak bisa set waktunya, itu orang bebal, foolish, maaf, orang bodoh. Maaf saya pakai kata ini, orang hoflok, saudara. If you cannot use your time well, semua orang punya 24 jam yang sama, tapi kenapa yang satu berhasil, kenapa yang satu enggak? Karena yang satu bisa use their time well, yang satu enggak. Kenapa yang satu bisa luar biasa bisnisnya, yang satu enggak? Karena yang satu bisa use their time well, yang satu enggak. Kita dapat 24 jam yang sama saudara setiap harinya. Oleh sebab itu, hiduplah seperti orang arif. Live like a wise man. Kita mau set our priorities kita. Berapa yang mau tetapkan prioritas kita hari ini? Oleh firman Tuhan yang mau lambaikan tangan saudara. Yang lambaikan tangan boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus yuk. Setidaknya di Efesus 5 saya temukan ada 4 prioritas. Ada 4 hal yang seharusnya jadi prioritas kita. Setidaknya di Efesus 5 ini. Di nats kita hari ini. Dimulai ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Yang pertama, Efesus 5:17. Yuk baca sama-sama, saya sudah tuliskan buat Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, slide berikutnya. Mengenali dan melakukan kehendak Tuhan harus selalu jadi prioritas kita. Amin.
Setelah Paulus bilang, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini ada jahat. Ayat selanjutnya langsung Paulus bilang begini kepada jemaat di Efesus. Jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Prioritas saudara dan saya adalah to know the will of God. And to do the will of God. Saat prioritasmu is knowing the will of God and doing the will of God. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar. Apapun yang saudara kerjakan dalam hari-hari saudara di 24 jam saudara, engkau akan lihat segala sesuatunya berlangsung dengan luar biasa. Amsal pasal 3, saya tahu saya nggak tulis di situ. Amsal pasal 3, ayat 5 dan 6 bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6-nya ngomong begini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bahasa Inggris bilang, acknowledge him in all that you do. Kata acknowledge di situ, mengenal, know him in all that you do. Jadi supaya jalan saudara lurus, hidup saudara lurus menuju masa depan yang luar biasa yang Tuhan miliki buat saudara, simple, kenali kehendaknya dalam hidup saudara. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roma pasal 12 ayat 2 bilang begini, and do not be conformed to this world. Jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi ditransformasilah oleh pembaharuan pikiranmu. Supaya kamu dapat membuktikan. Saya suka New King James Version ngomong begitu. So that you may prove. Bukan hanya melakukan, tapi membuktikan. What is that good, acceptable, and perfect will of God. Kamu bisa membuktikan kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Maka kita harus mengubah prioritas kita. Kita harus mengubah apa yang di sini. Prioritas kita, kehendak Tuhan. Prioritas kita tentu saja saudara ada kehendak bos saudara, ada target market saudara, ada tugas disuruh dosen. Ya, tapi biar fokus kita, prioritas kita nomor satu. Prioritas yang terutama dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan. Karena ketika kau melakukan kehendak Tuhan, Amsal pasal 3 bilang, dia akan meluruskan jalan saudara. Kata-kata meluruskan di situ sungguh-sungguh meluruskan artinya saudara. Dengan kata lain jalan yang tadinya bengkok-bengkok. Saudara gak bisa ngelihat jalan depan saudara karena tertutup gunung. Tuhan lurusin, Tuhan ratain saudara. Kenali kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Itu yang paling penting. Tadi saudara nyanyi kok. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk apa? Mengenal kehendaknya di hidupku. Amin. Seringkali saudara kita merasa berhak ngatur hidup kita. Tapi tahukah saudara, semenjak Kristus sudah mati buat kita, hidup kita bukan milik kita lagi. Maka izinkan kehendak Tuhan berdaulat penuh atas setiap kita. Yang setuju tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus yuk. Yang tepuk tangan boleh sorakan. Wuh! Kenali kehendak Tuhan, itu prioritas kita yang pertama. Supaya kita dapat mempergunakan waktu kita. Yang kedua, Efesus 5:18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang pertama prioritas kita adalah kehendak Tuhan. Dan prioritas yang berikutnya saudara, yang harus selalu ada dalam hidup kita adalah penuh dengan Roh Kudus. Amin, 3 orang fales saudara. Boleh sekali lagi, prioritas hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Itu dia, satu berikutnya. To be filled with the Spirit of God and not to join with the lusts of the world. Itu harus selalu jadi prioritas kita. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus harus kasih comparison, perbandingan antara kehidupan yang dipimpin sama Roh versus kehidupan yang mabuk oleh nafsu duniawi.
Dengan kata lain, keduanya nggak bisa nyatu, saudara. Mereka sesuatu yang sangat bertentangan. Tuhan Yesus pernah ngomong gini, Matius 6 kalau saya tidak salah. Matius 6 kalau saya tidak salah. Kamu nggak bisa ngabdi sama dua Tuhan. Karena kalau kamu ngabdi sama dua Tuhan, maka kamu akan mencintai yang satu dan membenci yang lain. Kamu akan setia terhadap yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Di ujungnya Yesus ngomong gini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mamon. Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri membandingkan antara hawa nafsu duniawi ini. Apa yang sedang menguasai duniawi ini? Simple, money. Saudara kerja buat apa? Dapat uang. Saudara bikin konten buat apa? Cien. Duit, saudara. Saudara sehari-hari berusaha banting tulang kerja keras buat apa? Duit. Yang sudah menguasai dunia ini ya duit. Tapi Tuhan bilang ini, kamu gak bisa ngabdi sama Tuhan dan sama duit. Gak bisa. Saudara tidak mungkin bisa menggunakan waktumu sesuai dengan kehendak Tuhan kalau engkau masih hidup menurut hawa nafsu dunia. Tidak bisa. Cannot. Karena engkau akan mengasihi yang satu dan engkau akan membenci yang lain. Most of the time, bukti cinta kita kepada Tuhan itu ditunjukkan lewat apa yang kita benci. Bukti kita mencintai Tuhan, most of the time, ditunjukkan lewat apa yang kita benci. Engkau katakan kau cinta Tuhan, maka engkau pasti benci kejahatan. Engkau katakan kau cinta Tuhan, engkau benci korupsi. Engkau benci penipuan. Most of the time, kita cinta sama Tuhan. Buktinya adalah ketika kita benci kejahatan. Benci yang bukan dari Tuhan. Bukan benci orang loh saudara. Nah, kita tidak disuruh benci orang. Tapi benci kejahatan boleh. You need to hate evil. Tapi kalau saudara masih teman baik sama kejahatan, saudara, sulit bagi saudara mencintai Tuhan. It's difficult. Kalau saudara masih teman baik sama anggur yang menimbulkan hawa nafsu, sulit bagi saudara bersahabat sama Roh Kudus. Saya berdoa prioritas kita, supaya waktu dalam hidup kita pergunakan dengan baik. Seperti prioritas yang pertama yang saya sebutkan tadi, sesuai kehendak Tuhan. Biar prioritas kita juga adalah terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan meninggalkan segala keduniawian. Yang setuju tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2, 16-17 bilang begini. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai kapan? Tadi saudara setuju sama saya, prioritas kita melakukan kehendak Allah. Berarti seluruh pemimpin pekerja jemaat GBI Wow, engkau hidup sampai selama-lamanya. Yang setuju tepuk tangan sama-sama buat Yesus saudara. Ayo izinkan hidupmu dipenuhi roh dan bukan dipenuhi hawa nafsu dunia. Prioritas berikutnya seturut dengan Efesus 5. Untuk mempergunakan waktu yang ada. Efesus 5, 19-20 bilang begini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Prioritas kita mengenali kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Prioritas kita dipenuhi Roh Kudus. Jangan bersahabat dengan dunia ini, tapi dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, slide berikutnya. Prioritas kita harusnya adalah kita memprioritaskan untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan sepanjang waktu. Karena ketika engkau suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, itu prioritasmu. Engkau tidak akan berani korupsi, saudara. Ketika ada orang mulai nyogok, saudara,
Ini ada duit sogokan nih Pak. Saudara mulai muji menyembah Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik maupun yang jahat. Nah gak mungkin sudah korupsi. Benar ya? Pasangan-pasangan muda yang mulai duduk di pojok kalau nonton bioskop nih. Lalu mulai nih buaya darat di Kuningan City mulai melancarkan aksinya. Lalu saudara mulai nyembah Tuhan. Kau Allah yang kudus. Percaya saya saudara. Engkau akan mempergunakan waktumu dengan baik saat nonton itu. Gak akan macem-macem, gak akan sia-sia hidupmu. Prioritaskan untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Karena itu DNA gereja kita juga, saudara. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Alkitab bilang begini, salah satu alasan kenapa satu generasi harus mati di padang gurun, karena mereka doyannya bersungut-sungut, bukan muji Tuhan. Bilangan pasal 14 ngomong gitu kita, ayat 27 sampai 29. Berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, Tuhan lo yang ngomong ini, ngomong ke Musa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Waktu hidupmu gak akan pernah maksimal. Gak akan pernah sampai ke dalam rencana Allah yang sempurna. Kalau hidupmu tidak dipenuhi dengan doa, pujian, penyembahan. Kalau saudara cuma ngedumel, ngomel, trust me. Gak akan kemana-mana saudara. Mau kemana? Aduh bos gua nih. Gak tahu apa. Gue udah dapat setumpuk file, dikasih lagi file berikutnya bos gue nih. Terus kalau saudara sungut-sungut, mau kemana? Nggak kemana-mana, file itu akan tetap di situ. Tapi kalau saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua file demi file kita lewati saudara. Kerjaan beres, waktu maksimal kita gunakan. Benar ya? Tapi kalau saudara sungut-sungut, engkau tidak akan kemana-mana. Kasih tahu kiri kanan, jangan sungut-sungut. Kasih tahu dong saudara. Pastikan mukanya gak bersungut-sungut saudara. Amin. Tapi kita mau hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Jadi prioritas kehidupan kita. Yang mau tepuk tangan buat Yesus, sama-sama yuk. Yang terakhir. Mengetahui kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus. Tidak terkait dengan hawa nafsu dunia. Meninggalkan hawa nafsu dunia. Yang ketiga, doa, pujian, penyembahan. Yang terakhir, Efesus 5 ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Saudara tadi katakan, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Apakah saudara ketika engkau ketemu sama rekan kantormu, ketika engkau ketemu sama orang-orang dalam kehidupan saudara, customer saudara, saudara mau merendahkan diri saudara di dalam takut akan Kristus? Apa sih maksudnya Efesus 5:21? Simple. Saat berikutnya. Love God, love people. Ini prioritas kita. Kenali kehendak Tuhan, dipenuhi Roh. Hidup dalam gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Tapi yang keempat, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Matius 22:37-40. Yesus jawab pertanyaan orang Farisi. Orang Farisi tanya, guru hukum apa yang terutama? Yesus bilang begini, hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang kedua bukan berarti secara hierarki dia di bawah, enggak. Tapi Yesus bilang, hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Seberapa besar kasih saudara menentukan seberapa jauh Tuhan bisa bawa saudara. The measure of your love determine
the measure of your distance of your life. Takaran kasih saudara menentukan ukuran kehidupan saudara bisa sampai kemana. Dan saya berdoa, saya percaya Pastor Iwan, Pastor Yola berdoa. Semua kita dibawa jauh sama Tuhan. Terus naik dan tidak turun saudara. Amin. Memaksimalkan setiap waktu yang ada. Cuma sederhana kuncinya. Biar kasih itu semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Ketika saudara memilih untuk melakukan sesuatu, pastikan saudara merenungkan ini. Tuhan, kalau aku melakukan ini, apakah waktu yang aku gunakan untuk melakukan ini, itu melakukan kehendak Tuhan kah? Apakah aku dalam tuntunan Roh Kudus kah melakukan ini? Apakah aku sedang memuji, memuliakan Tuhan dalam yang aku perbuat ini? Dan apakah dalam apa yang aku perbuat di waktu-waktu ini, sungguh-sungguh menyatakan kasihku kepadamu? Itu prioritas saudara. Dalam segala yang kau buat untuk menggunakan waktumu, engkau menghidupi hidupmu dengan menomorsatukan Tuhan. Kasihmu sama Tuhan. Saya berdoa besok hari Senin nih. Saya berdoa, kita di kantor jadi orang-orang bukan yang dikenal karena sungut-sungut kita, tapi dikenal karena ucapan syukur, pujian kita kepada Tuhan. Saya berdoa seluruh kita yang hadir GB Wow pagi siang hari ini, kita dikenal bukan karena kita suka marah-marah, tapi karena kita suka mengasihi. Yang mau tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Saya undang teman-teman pemusik yuk, slide terakhir. Because time that is used well, it means life that is lived well. Karena waktu yang dipergunakan dengan baik, itu artinya hidup saudara engkau hidupi dengan baik. Alkitab bilang begini saudara. Paulus berdoa, aku berdoa supaya engkau ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hari kedatangan Tuhan kita. Allah damai sejahtera, kuduskan kami seluruhnya agar hidup kami tidak bercacat dan tidak bercela. Salah satu, saya nggak suka pakai kata cara, tetapi saya harus pakai kata itu. Salah satu cara untuk Tuhan dapat menemukan kehidupan yang tak bercacat dan tak bercela adalah ketika kita menggunakan waktu kita dengan baik. Karena ketika kita menggunakan waktu dengan baik, itu artinya hidup kita hidupi dengan baik. Dalam setiap musim hidup kita, apapun yang terjadi, setiap musim hidup kita, apapun yang terjadi saudara, saya berdoa. Kita gak melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi terus menomorsatukan Tuhan. Kehendak Tuhan, rohnya yang kudus. Doa, pujian, penyembahan, ucapan syukur. Dan yang paling penting, kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Berapa yang mau hidupnya dihidupi dengan baik, dengan sempurna hari. Boleh lambaikan tangan saudara. Wow, yuk makin berdiri sama-sama. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, hanyalah bersamamu, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Boleh sekali lagi dari awal Bapak Ibu Saudara, katakan sama Tuhan, Engkau ada bersamaku setiap musim Tuhan, setiap waktu kami Engkau ada. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah, yes Lord, tak pernah
yang mau menghidupi hidupnya dengan baik, boleh angkat tangan sama-sama dan katakan, sungguh bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan untuk setiap kami di GBI. Wow ya Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Rabaya ralalala shantaralalalala shantaralalalala shantaralalalala. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau merasa hidupmu sedang tidak baik-baik saja. You feel like you're wasting your time for so long. Engkau mungkin menyia-nyiakan waktu yang ada. Engkau bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau set prioritasku dengan tepat. Aku mau tetapkan prioritasku dengan benar. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Aku mau dituntun oleh Roh Kudus. Aku mau hidup dalam doa, pujian, penyembahan, ucapan syukur kepadamu setiap waktu. Dan aku mau hidup dalam kasih kepadamu dan kepada sesama. Let me set my priorities right today, so that I can live my life well, oh God. Bapak Ibu Saudara, rindu meresponi firman Tuhan. Bolehkah engkau angkat tangan saja di mana saudara berada? Izinkan saya berdoa buat saudara. Di waktu yang tidak banyak yang saya punya ini, Bapak, aku berdoa untuk setiap saudara-saudaraku di GBI Wow siang hari ini. Ini tangan-tangan yang bilang, bersamamu kami sanggup melewati semua. Ya, mungkin selama ini kami menyia-nyiakan waktu kami. Kami terdistract oleh banyak hal. Kami banyak menunda-nunda. Kami kurang perencanaan Tuhan. Dan seringkali kami mungkin melakukan segala sesuatunya dengan berlebihan. Tapi ini tangan-tangan yang terangkat yang menyatakan, kami cuma mau melakukan kehendak-Mu mulai hari ini. Kami mau mengenali kehendak-Mu hari ini. Roh Kudus, ini tangan-tangan yang terbuka untuk Engkau penuhi sekali lagi. Untuk Engkau curahkan kuasa-Mu bagi kami sekali lagi. Ini tangan-tangan yang berjanji, hidup kami cuma untuk memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan aku percaya, sebagai hamba-Mu aku percaya, ini tangan-tangan yang berjanji, kami mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan aku berdoa ini tangan-tangan yang akan memenuhi kepenuhan Allah dalam hidupnya. Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi hanya oleh Roh Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapak. Dan sekali lagi kami mau katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang katakan teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan, materaikan segala kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan, sehingga kami keluar menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, menjadi duta-duta-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami menghidupi Tuhan, dan kami siap hidup berjalan bersama Tuhan. Kami lepaskan berkat untuk hamba-Mu Tuhan, kasih karunia, berkat ilahi, visi misi yang baru Tuhan, kasih setia Tuhan, kebajikan, hikmat yang tak terbatas Tuhan, otoritas surga mengalir, melimpah atas hamba-Mu Tuhan dan seluruh keluarga Tuhan. Dan
Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi Tuhan keluarga hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Kau sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan. Kami lepaskan berkat untuk GBI Wow Bapa di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita surga bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk kembali. Selama memberi kita akan menyaksikan pengumuman. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 26 Oktober 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yohana Gultom. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. He is Jesus. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Woman of Wisdom yang diadakan hari Jumat 7 November 2025 dimulai pada pukul 11.30. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina. With all my soul I sing your praise. PD Wow Cibinong diadakan pada hari Jumat 28 November 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Zivki Priyatelna. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Forever I will sing of the blood that set me free. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Bersamamu Bapa, oh ku lewati semua, oh perkenananmu yang ku teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Oh anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan. Oh anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat satu kesempatan kami dapat memuji menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, sebagai rasa cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bapak, biar hari-hari ini Tuhan kami terus Tuhan boleh Tuhan memakai waktu-waktu yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan untuk kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan atas setiap waktu yang ada Tuhan. Untuk semua, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Bapak, siang ini kami memberkati hamba-Mu, Pastor James Farlow Tuhan. Mari arahkan tangan kita kepada hambanya. Bapak, kami bersyukur buat hamba-Mu yang Tuhan telah utus ke tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang disampaikan adalah isi hati
hati-Mu. Kami tahu Tuhan, apa yang disampaikan adalah perkataan-Mu buat kami jemaat-Mu GBIWO Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau Allah yang terus menyertai, mengurapi, menuntun, memimpin hamba-Mu. Hikmat, pewahyuan Kau berikan Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu, di dalam pelayanannya Tuhan. Biar Engkau terus pakai melalui pelayanannya Tuhan, hamba jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan sebagai dosen di marketplace Tuhan. Berkati Tuhan di dalam keluarganya Tuhan. Terus Tuhan, Engkau pakai keluarga ini menjadi garam dan terang, menjadi saksi-Mu Tuhan. Perlindungan Allah sempurna. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siang hari ini juga berdoa Tuhan, buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, beserta istri dan keluarga besar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pemimpin kami Tuhan. Tuhan terus nyatakan Tuhan, terus taruhkan Tuhan isi hati-Mu, visi-visi-Mu Tuhan, bagi GBI Gatot Subroto, bagi kami semua ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada rencana Tuhan yang besar atas GBI Gatot Subroto. Dan Tuhan akan pakai GBI Gatot Subroto ya Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati keempat wakil gembala, berkati juga seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus mendukung Tuhan, untuk gembala CK9 Tuhan, Bapak Sony Waplau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang sudah Tuhan lakukan Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu Bapak Sony Waplau ya Tuhan. Kehidupannya ya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Terus Tuhan ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Bahkan apapun yang dikerjakan usaha bisnis pekerjaannya, Engkau Allah yang membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami di tempat ini. Untuk gembala kami Bapak Pastor Iwan dan juga Pastor Ola ya Tuhan, yang saat ini sedang melayani di luar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat gembala, buat ibu gembala yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa Tuhan yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, ada boleh di dalam kehidupan daripada Pastor Iwan dan Pastor Ola ya Tuhan. Dan mereka boleh mengembalakan kami ya Tuhan, untuk terus makin dekat kepada Tuhan, untuk terus masuk dalam destiny-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan apapun yang dikerjakan usaha pekerjaan bisnis, berkati juga keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk manajemen Kuningan City Tuhan. Terima kasih, kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kami berkati untuk Kokris juga ya Tuhan dan keluarganya ya Tuhan. Terima kasih, berkati ya Tuhan, bahwa dia terus Tuhan menjadi terang Tuhan di tengah-tengah keberadaan Kuningan City ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih yang hadir maupun yang belum dapat hadir siang hari ini Tuhan. Engkau mengasihi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau punya rencana, Engkau punya kerinduan yang besar atas umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar Tuhan bawa umat-Mu ya Tuhan untuk terus masuk di dalam rencana-Mu Tuhan, di dalam destiny-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini ya Tuhan, yang sedang sakit juga yang Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh, oleh bilu-bilu darah Yesus, Engkau semua sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan sedang berbeban berat Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kelegaan, yang mengalami putus asa, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan membawa gereja ini Tuhan, umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, untuk terus masuk di dalam terobosan demi terobosan ya Tuhan. Biar pintu-pintu yang terbuka ya Tuhan boleh ada ya Tuhan. Jalan-jalan yang selama ini buntu Tuhan akan terbuka di dalam nama Yesus. Dan umat-Mu di tempat ini akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, secara khusus untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan hikmat, kami minta ya Tuhan tuntunan-Mu ya Tuhan. Beri Tuhan roh keadilan Tuhan di dalam mereka memimpin bangsa ini, di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Kami tahu ada rencana-Mu yang besar atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden Prabowo yang kemarin berulang tahun Tuhan. Terima kasih buat 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan. Biar Tuhan di tahun-tahun kehidupannya ya Tuhan, tahun-tahun ke depan Tuhan, di dalam bangsa ini juga Tuhan, Engkau terus pertajam ya Tuhan. Engkau terus lawat, Engkau terus jamah dia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberikan kesehatan juga ya Tuhan. Terima kasih, dan siang hari ini kami akan melepaskan berkat atas bangsa ini. Biar bangsa ini diberkati, laut, udara, semuanya Tuhan boleh diberkati ya Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang makmur. Bangsa ini diubahkan Tuhan menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Pakai Tuhan gereja-Mu, pakai orang-orang percaya yang di bangsa ini Tuhan, menjadi alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu. Karena kami sungguh percaya ya Tuhan, penuaian itu Tuhan
sudah tiba Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan. Biar gereja-Mu bergandengan tangan untuk bergerak bersama-sama, untuk bergandengan tangan Tuhan, untuk memenangkan jiwa Tuhan di bangsa ini. Dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan menerima berkat melalui hamba gembala kami. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita